Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan ajak kita membuka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang ketiga kita akan baca secara bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat 1, saudara, ayat 2 nanti sampai ayat ke-6 ya, secara bergantian. Ini temanya bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Jadi Kanaan itu sebelum bangsa Israel masuk sudah ada bangsa aslinya, suku-suku aslinya yang ada di situ. Dan waktu mereka masuk Tuhan tidak singkirkan itu, tapi Tuhan biarkan itu ada. Nanti kita pelajari apa rencana Tuhan lewat bangsa-bangsa yang sudah lebih dahulu tinggal di Kanaan itu. Saya baca ayat pertama, saudara, ayat 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan, ya. 3, 4. Ya. Ayat ketiga, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka yang ada di sana untuk mengetahui apakah mereka menjalankan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ayat 5, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak laki-laki itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Nah, saudara, saya berikan tema pagi hari ini adalah tantangan melatih kita kuat. Tantangan iman melatih kita kuat. Nah, saudara, apa yang baru saja kita baca, kita tahu ini menceritakan tentang bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir di dalam pertama pimpinan dipimpin oleh Musa. Tapi ternyata Musa tidak bisa melanjutkan terus sampai masuk tanah Kanaan, dan akhirnya kepemimpinan diserahkan kepada siapa? Yosua. Jadi bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu di dalam pimpinan Yosua. Nah, tapi selama perjalanan dari Mesir kita tahu bangsa Israel ini sampai disebut bangsa yang keras tangguh. Kenapa, saudara? Karena mereka itu jatuh bangun di dalam persungutan, pemberontakan kepada Allah. Waktu Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan, mereka menyaksikan, mereka bisa memuliakan Tuhan. Tapi dalam keadaan yang sangat begitu singkat, sekejap begitu menghadapi tantangan, mereka mulai saling menyalahkan, mulai memberontak kepada Allah. Tapi akhirnya Tuhan izinkan lewat Musa sebagian masuk, yang lain mati di padang gurun. Makanya disebut bangsa yang keras tangguh, saudara. Nah, ini yang terjadi, saudara. Dan akhirnya yang masuk sampai ke tanah Kanaan itu adalah generasi-generasi baru, notabene yang belum mengalami suasana proses padang gurun. Jadi selama mereka dalam perjalanan itu mungkin ada yang lahir di akhir-akhir masa di mana mereka sudah mulai masuk Kanaan. Berikut tambah yang setelah mereka ada di Kanaan, maka lahirlah keturunan orang Israel. Nah, pertanyaan mereka ini yang baru, katakan orang milenial pada zaman itulah, kira-kira kalau sekarang kita pakai istilah kan, mereka mengalami nggak proses waktu perjalanan dari Mesir sampai masuk ke Israel? Mereka mengalami enggak? Mereka tidak mengalami. Nah, itu sebabnya akhirnya apa? Tuhan izinkan mereka masuk, tapi mereka tidak mengalami yang namanya apa? Tantangan, tidak mengalami namanya peperangan, tidak mengalami namanya persoalan-persoalan sepanjang perjalanan dari Mesir sampai masuk, mereka tidak mengalami. Nah, Tuhan tahu bangsa ini tidak akan baik kalau tidak mengalami itu. Makanya Tuhan izinkan akhirnya mereka mengalami namanya tantangan melalui bangsa yang ada dalam kota Kanaan itu. Tuhan pakai bangsa itu untuk membuat mereka apa? Mengalami tantangan. Atau dengan bahasa lain, Tuhan pakai mereka, bangsa yang ada, untuk mencobai. Maka saudara lihat ayat 1 sampai 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk apa? Mencobai apa? Orang Israel.
Jadi bangsa-bangsa yang ada itu tuh di istana di Kanaan itu Tuhan pakai untuk mencobai apa? Orang Israel. Nah, saya mau katakan jangan saudara salah mengerti ya, pencobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Jadi jangan kalau ada persoalan lalu kita bilang, aduh Tuhan mencobai saya, enggak. Tapi Tuhan seringkali pakai masalah itu untuk ujian bagi kita. Ya, ini beda loh, ujian dengan pencobaan itu beda ya. Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi saudara lihat di sini bahwa Tuhan izinkan persoalan terjadi itu bukan untuk menghancurkan, tapi melatih supaya apa? Supaya bangsa Israel yang sudah ada dalam tanah Kanaan itu akhirnya apa? Menjadi kuat. Nah, saya mau katakan hari ini kita tidak akan pernah mengalami kekuatan iman kita kalau kita tidak pernah menghadapi tantangan dan masalah. Setuju? Amin? Kadang-kadang kita sudah ikut Tuhan dengan satu konsep yang salah sih. Kita pikir ikut Tuhan berarti semuanya beres. Saya datang ke gereja semuanya beres. Dengar baik, semakin kita dekat dengan Tuhan, tantangan seringkali semakin mendatangi. Benar gak? Dulu saya nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh, oke-oke aja. Sekarang saya semakin dekat dengan Tuhan, makin menghadapi masalah dan tantangan. Tantangan itu bisa terjadi pertama karena memang kita persoalan ya. Kalau itu terjadi ya kita bereskan, minta ampun. Contoh apa? Ada orang lewat, saudara lempar batu, lalu dia datang tonjok kita. Ini masalah yang Tuhan izinkan atau yang kita buat? Kita buat ya, bereskan. Ada datang karena setan, Tuhan izinkan. Seperti Paulus menghadapi gojolokan dari setan kan. Nah itu Tuhan izinkan supaya melatih, supaya apa? Bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Makanya hari ini tema kita tantangan melatih kita menjadi kuat di dalam iman. Amin. Tantangan melatih kuat dalam iman. Saya sering kali tanya, siapa yang ingin orang mengalami mujizat? Yang ke tangan satu gereja. Ini kalau pelayanan KKR kemana-mana biasanya gitu saya tanya. Tapi saya tanya, siapa yang ingin menghadapi masalah? Nggak ada yang mau, saudara. Tidak mungkin ada mujizat tanpa masalah. Amin. Kapan kita bisa melihat kesembuhan terjadi? Waktu kita mengalami sakit. Kita berdoa lalu Tuhan campur tangan menyelesaikan. Semuanya selesai. Karena ada masalah, ya. Nah, jadi seringkali Tuhan izinkan dalam hidup kita tantangan sebenarnya bukan menghancurkan, saudara, melatih kita supaya kita menjadi kuat. Amin. Saudara lihat bangsa Israel aja dilatih kok. Mereka sudah nyaman di Kanaan, saudara. Tapi Tuhan tahu ini nggak baik bangsa ini. Kolokan nggak siap gitu loh. Akhirnya Tuhan izinkan. Bagaimana caranya? Pakai bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dahulu di Kanaan untuk menyerang mereka, untuk menekan mereka supaya apa? Akhirnya mereka terlatih lewat itu, tapi Tuhan tidak akan biarkan. Saya mau tanya, Yusuf lewat masalah nggak? Hidupnya hancur nggak? Kenapa? Perhatikan peristiwa perjalanan Yusuf, selalu ada kata tapi Allah menyertai Yusuf. Berarti tantangan itu ya Tuhan izinkan, tapi tetap ada backup dari Tuhan sampai mencapai apa yang Tuhan tuju. Dan akhirnya hasilnya apa? Dari seorang budak yang tidak mungkin secara akal manusia bisa jadi Perdana Menteri di negeri orang lagi. Amin? Berapa tahun dia menghadapi tekanan masalah itu? 13 tahun. Kita baru berapa bulan? Sudah kecewa. Nah ini saudara lihat, jadi tantangan melatih kita kuat di dalam iman. Nah sekarang pertanyaan yang harus kita pelajari pagi hari ini, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus dipersiapkan saudara supaya kita waktu menghadapi tantangan itu ya tetap bisa menghadapinya? Persiapan apa yang harus kita siapkan dari diri kita sendiri? Saya pelajari Alkitab yang pertama yang harus kita persiapkan, sikap hati yang mau mendengar perintah Tuhan atau sikap hati yang mau taat kepada Tuhan. Ini penting saudara. Masalah boleh datang, tapi selama kita taat kepada Tuhan, kita bisa menghadapi dan menyelesaikannya dengan akhir sampai akhir. Coba saudara lihat di ayat 1 sampai ayat ke-4. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan.
Jadi orang yang sudah masuk di tanah Kanaan itu adalah orang yang tidak mengalami proses padang gurun. Kan Alkitab katakan semua mati kan? Hanya generasi 20 tahun ke bawah yang dibawa masuk sampai kepada Kanaan. Ayat 2 maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ayat 3, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Ayat 4 perhatikan. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai apa? Ia ini siapa? Nah, Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak mencoba, Tuhan izinkan memakai orang-orang itu untuk mencobai mereka supaya mereka terlatih. Supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Jadi yang pertama saudara, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, sikap hati yang mau mendengar perintah Tuhan, sikap hati yang mau taat kepada Tuhan. Jadi untuk masuk dalam satu proses tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, bagaimana akhirnya kita bisa melewati, bagaimana kita bisa akhirnya menang menghadapi tantangan itu, ada yang harus kita persiapkan. Pertama, sikap hati yang mau taat, sikap hati yang mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Jadi ketaatan itu sangat penting saudara. Ketaatan itu penting sekali. Itu sebabnya di sini ayat 4, apakah mereka ada di sana supaya yang mencoba orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengar perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Tuhan memberikan perintah atau hukum itu lewat siapa? Lewat Musa. Nah, waktu Tuhan izinkan supaya orang-orang generasi ini kan mereka tidak mengalami yang namanya waktu Tuhan Musa menerima 10 perintah Tuhan itu kan, mereka alami enggak? Mereka nggak ada, belum lahir. Atau mereka lahir setelah peristiwa akhir periode di mana mereka setelah akan masuk Kanaan. Jadi waktu itu mungkin masih kecil. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan berikan perintah 10 hukum itu kepada siapa? Bangsa Israel, yaitu melalui Musa. Nah, Tuhan izinkan ini supaya apa? Mereka mengerti apa yang Tuhan minta melalui Musa. Tuhan memberikan roh, bukan roh ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara lihat sini, apa guna Tuhan lakukan itu? Memberikan kita keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menghadapi siap berperang dalam menghadapi tantangan. Oh, hidup ini berperang bukan? Hidup ini sebenarnya peperangan saudara. Alkitab berkata kita bukan berperang melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh penguasa di udara. Kita kan sedang berperang setiap hari. Mau ke gereja aja kadang-kadang kita berperang, udah pergi nggak ya, gua ngantuk dari malam tidur begadang, pergi nggak? Itu sudah peperangan tanpa kita sadar. Benar nggak? Aduh nih gua ikut ibadah nggak, aduh agak-agak pilek. Nyatanya pilek aja kita bisa menjadikan rintangan untuk menghadapi itu. Datang beribadah ini salah satu contoh ya kan, ini kan peperangan sebenarnya, amin. Ya kan? Tapi Alkitab akan tunduk kepada Allah, lawanlah si iblis, dia akan lari padamu. Itu kata Alkitab, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Kenapa? Waktu kita tunduk berarti kekuatan Allah menghidupkan kita. Kita siap menghadapi setiap tantangan, dan akhir daripada segalanya kita akan dapat kemenangan. Sudah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Jadi yang kedua saudara, miliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Maka saya tadi katakan, orang yang belum berperang sudah dalam ketakutan, dia sudah mengalami 50% kekalahan. Ya kan? Belum berperang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang menjadi tidak berani? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa orang menjadi tidak berani? Khawatir. Apa sebabnya? Karena takut. Gitu aja susah. Orang nggak berani pasti karena takut. Orang yang nggak takut berarti dia pasti. Nah sekarang pertanyaannya berikut, kenapa orang menjadi takut? Kenapa orang menjadi takut? Nah saya pelajari Alkitab, yang menyebab orang jadi penakut yang pertama kali, orang menjadi penakut karena orang itu masih hidup di dalam dosa. Jatuh dalam dosa dengan hidup di dalam dosa itu dua hal yang berbeda.
Kita yang sudah dalam Tuhan, kita bisa jatuh. Makanya Alkitab katakan, sekalipun engkau jatuh, engkau tidak tergeletak karena tangan Tuhan menopang. Itu orang sudah dalam Tuhan. Hidup dalam dosa ya seperti hidup lama yang lalu lah. Nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti kemudian, itu namanya hidup di dalam dosa. Nah, orang yang hidup seperti ini pasti hidupnya mudah dalam ketakutan. Takut masa depan, takut ini, segala-galanya, pertimbangan-pertimbangan, sebenarnya intinya hanya takut dan khawatir. Sudah nanti baca dalam Kejadian pasal 3. Ketakutan melanda manusia waktu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, memakan buah yang Tuhan larang itu. Baca di rumah. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang 10 itu. Sejak saat itulah manusia ada dalam ketakutan. Mendengar derap langkah kaki Allah, mereka sembunyi. Padahal selama ini bergaul dengan akrab. Tapi karena dosa membuat mereka menjadi takut menghadap Allah. Amin. Nah, di sini biasa kalau ada tantangan-tantangan tuh ada yang lari keluar itu karena takut kebaca. Kita datang, justru kita datang pada Tuhan supaya semuanya diberesin. Amin. Kalau enggak beres-beres, saudara. Makanya ini sedikit menyimpang, saudara. Mungkin saudara kalau ada orang doa jatuh, mungkin yang belum mengerti ini ya. Itu bukan aneh-aneh loh, saudara. Itu kenapa? Karena ada kuasa di dalam orang itu, kuasa gelap, lalu Roh Kudus menjamah, terjadi peperangan. Ingat dalam Alkitab waktu Yesus doa buat orang itu sampai terbanting-banting gitu loh. Ya kan? Karena apa? Terjadi sesuatu manifestasi karena apa? Roh Kudus menjamah orang itu sehingga roh di dalam itu berontak. Maka kalau saudara lihat doa pelepasan itu kan seringkali gitu sampai jatuh. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang aneh nih Alkitabiah, saudara. Cuma jangan juga dorong-dorong supaya jatuh. Ya kan, bukan gitu ya. Tapi maksud saya, saudara jangan resah aneh gitu loh. Emang itu begitu, saudara. Kalau ikut saya misalnya doa pelepasan seringkali terjadi gitu. Bahkan pernah saya pelayanan satu saat, belum tumpang tangan, masih angkat pujian, tiba-tiba itu saya ingat di Betani Balikpapan tuh loh. Itu tuh tangga-tangga gini kan, kayak kita nonton bioskop. Waktu angkat pujian, waktu itu KKR, saudara. Sebenarnya saya bukan jadwal saya waktu itu. Saya betul waktu ada di sana, karena biasa kalau sana Sabtu Minggu itu kan full saya ngajar, minta ngajar di sekolah mereka tuh loh. Udah habis itu sudah sekalian pelayanan doa malam, cuma sekolah minggu aja nggak disuruh pelayanan. Tiba-tiba waktu itu gagal apa? Orang yang harus KKR datang dari Makassar, mereka dengan satu grup lah. Naik kapal laut, rupanya terhambat, kapal lautnya terlambat masuk. Terpaksa saya diminta, yaitu saya percaya itu cara Tuhan lah ya, rencana Tuhan. Jadi waktu lagi angkat puji-pujian gitu, setelah selesai khotbah, tiba-tiba seorang laki-laki, seorang ibu-ibu terbanting dari atas itu loh. Menteri terguling, tapi nggak apa-apa. Nggak keseleo atau pecah kepalanya retak atau berdarah, enggak. Karena apa ya, itu pekerjaan Roh Kudus ya kan. Terjadi manifestasi itu. Jadi itu bisa terjadi, saudara, karena ada kuasa yang nggak benar. Waktu Tuhan menjamah terjadi pemberontakan kan. Iblis kalau dengan kuasa Tuhan kan dalam ingat nggak waktu Iblis melihat Yesus ketakutan, jangan suruh-suruhkan apa-apakan aku, suruh pergi ke babi, ingat nggak? Yesus bilang pergi, akhirnya apa? Babi itu semua terjun ke apa? Kemana? Ke kayak gua gitu, apa kayak jurang gitu lah kan. Wah, kalau sekarang udah beda, tangkap itu, ya kan? Pesta di bawah. Jadi kita makan babi yang ada setannya, nggak apa-apa ya kan? Makan dagingnya, usir setannya, ya kan? Saya selalu pernah bilang, kalau kita misalnya mau beli rumah, uang ya mungkin tidak terlalu cukup ya, pas-pasan kan, kadang-kadang kita mencari rumah yang murah kan, ya kan? Cuma aneh kadang-kadang mau rumah murah tapi besar. Kalau mau caranya tahu nggak? Cari yang penuh setan. Itu biasanya sudah tusuk sate penuh setan. Itu biasa rumah itu dijualnya murah, saudara. Nah, saudara beli, setannya usir, rumahnya kita tinggalin. Amin. Loh, kan roh dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Kenapa kita harus perlu dalam ketakutan? Ya, jadi saudara lihat sini memiliki keberanian untuk menghadapi apa? Tantangan atau berperang. Inilah sikap hati yang harus kita miliki. Nah, coba buka tadi, sudah baca tadi kan, sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan
ketertiban. Nah, kenapa orang menjadi takut? Pertama karena dosa. Jadi orang masih dalam dosa tuh ketakutan, saudara. Datang ibadah kayaknya gelisah, nggak tenang. Ini yang pertama. Yang kedua karena apa? Bergantung pada apa? Pikiran sendiri, kekuatan sendiri. Begitu dia mengalami keterbatasan, dia takut. Coba saudara lihat orang yang mengatur hidupnya dengan kekuatan sendiri, dia akan takut, dia akan udah khawatir. Duh, bagaimana nih masa depan saya, ya kan? Saya pernah ada seorang ibu datang karena khawatirnya luar biasa, saudara, minta doain. Saudara tahu, anak itu masih SD. Dia khawatir tentang nanti bagaimana masa depan anaknya mau kuliah. Masih SD, masih jauh nggak perjalanan, udah khawatir hari itu. Kita kadang-kadang kekhawatiran kebangetan, saudara, ya kan? Masih SD udah berpikir nanti bagaimana anak kita kuliah. Saudara lihat, kenapa? Dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan kemampuan sendiri, dan ini membuat apa? Kita menjadi takut karena kita memiliki kebergantungan pada diri sendiri. Tapi orang memiliki kebergantungan pada Tuhan, dia tidak akan pernah takut. Amin. Maka Yeremia bilang, terkutuklah orang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kita mengandalkan dia, kita akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kita akan lihat berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Maka Yesus bilang, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Baca dong Matius pasal 6. Itu tekanan Tuhan luar biasa tentang jangan takut, jangan khawatir, ya kan? Dia bilang, jangan pikir semua itu hanya dicari orang-orang dunia itu, tapi aku tahu menyiapkan yang terbaik bagi anak-anakku. Amin. Jadi kita jangan takut, saudara, ya. Pertama, ketakutan karena masih dalam dosa. Beda ya, saya ulangi lagi. Hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Kita bisa salah, itu proses kok. Apalagi awal-awal itu kan proses, terus sampai saya pernah gambarkan grafik itu kan. Orang yang baru pertama kali terima Tuhan itu grafiknya tuh tetap naik, tapi naiknya tuh brenjolnya tuh lebih banyak. Karena itu proses kehidupan. Jadi kalau dulu tukang tipu umpamanya, hari ini terima Yesus, saudara pikir terus tipunya hilang? Enggak. Tapi paling enggak kesadaran bahwa itu enggak benar udah ada. Akhirnya dia mulai nipu, tetap besok nipu. Nah, mulai agak jarang, seminggu sekali nipu. Agak-agak jarang, sebulan sekali nipu. Sampai akhirnya kepepet baru nipu. Tapi prinsip grafiknya naik, tapi dia punya itu loh, apa sih jarak-jaraknya itu loh, semakin panjang. Itulah proses dalam Tuhan. Jadi nggak ada orang begitu bertobat langsung selesai. Jadi apa maksud saya di sini, setelah kita dalam Tuhan, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, tapi kita bisa jatuh dalam kesalahan. Amin. Tapi bukan berarti karena kita jatuh kesalahan lalu kita sudah hilang keselamatan. Jangan salah loh, saudara, ya. Berarti kalau itu keselamatan tuh karena perbuatan baik akhirnya. Keselamatan tuh anugerah. Amin. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, ada kesempatan Tuhan ampuni saya. Tuhan angkat kita kembali. Makanya Alkitab bilang, sekalipun kau jatuh, tidak terletak tangan Tuhan akan menopang. Amin. Jadi saudara lihat ya. Jadi yang kedua, alasan kita bisa takut karena apa? Bergantung pada pikiran sendiri, ya kan. Yang ketiga, lebih mendengar atau lebih percaya perkataan manusia daripada firman. Kita takut kadang-kadang lebih percaya orang sih. Apalagi orang kita percaya nggak rohani. Makanya hati-hati minta nasihat dengan orang-orang. Saudara harus lihat orang itu rohani atau enggak. Kalau enggak, bukan makin baik, saudara, makin dikomporin, ya kan. Lebih mendengar apa kata orang atau lebih percaya kata orang daripada apa kata firman. Makanya Paulus pernah berkata, dia berkata begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pertanyaannya, siapa Kristus? Alkitab berkata, Kristus itulah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Berarti dia sedang berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi apa? Firman yang hidup dalam hidupku. Karena firman adalah Yesus itu sendiri. Kan firman menjadi manusia, itulah Yesus. Nah, dia bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam
aku. Firman itu hidup di dalam aku. Maka Yesus bilang, kalau engkau hidup dalam aku dan firmanku ada dalam hidupmu, minta apa saja, aku akan berikan. Amin. Jadi saudara lihat yang ketiga ini lebih mendengar, lebih percaya apa? Kata orang daripada apa? Kata firman. Makanya akhirnya Paulus pernah berkata, saat aku lemah, di situ aku kuat. Jadi saudara lihat di sini memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi peperangan, ya kan? Nah, kenapa orang menjadi tidak berani waktu berperang? Karena takut. Kenapa takut? Alasannya pertama karena masih hidup dalam dosa, kedua lebih mengandalkan pikiran atau kekuatan diri sendiri, yang ketiga lebih percaya apa kata orang daripada apa kata firman. Saudara, kita nggak perlu pokok semua timbangnya dengan ini loh. Kalau ini tidak sesuai dengan firman, jangan percaya, saudara. Timbangan kita tuh hanya ini, maka disebut air hidup. Ini air hidup dan roti hidup yang turun dari surga. Kalau kau minum air ini, Yesus berkata kepada wanita yang berdosa itu di sumur Yakub, wanita Samaria, kalau kau minum air ini, kau akan tetap haus. Tapi kalau kau minum air yang aku berikan, kau tetap apa? Tidak akan haus untuk selama-lamanya. Siapa itu? Firman. Jadi orang akan mudah takut kalau dia apa? Lebih mendengar apa kata orang. Kayak saudara hari ini usah apa kata orang lah, apa kata firman. Nah yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Sikap hati yang mau taat atau dengar-dengaran perintah Tuhan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Artinya siap berperang, ya. Ini adalah persiapan kita yang harus kita siapkan menghadapi setiap tantangan, masalah. Yang ketiga, tidak mudah. Sekarang yang ketiga, tidak mudah apa? Tawar hati. Nah ini seringkali kita gagal, kita menyerah di tengah jalan karena tawar hati. Bukan masalahnya terlalu besar, tapi kita terlalu apa? Mudah tawar hati. Nah coba saudara buka dulu dalam 1 Samuel 17. Samuel 17 ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Siapa dia di sini? Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, saudara kalau baca, nanti saudara baca di rumah, saudara tahu cerita ini bagaimana waktu bangsa Filistin sedang menakut-nakuti bangsa Israel, dan bangsa Israel sangat ketakutan karena dalam bangsa Filistin itu ada satu jagoan yang namanya apa? Goliat. Kalau sekarang ada Rembo-nya gitulah. Tinggi badannya, Alkitab berkata 6 hasta 1 jengkal, berarti kurang lebih 3 meteran. Ya kan? Prajurit terlatih dengan persenjataannya, pedang, lembing, tombak, bahkan ada asisten yang khusus membawa apa? Pedang, lembing, tombaknya itu. Berarti gaya banget ya kan? Jagoan banget. Setiap saat tertentu mereka keluar, orang Israel ketakutan, lari sembunyi. Karena stres, tertekan seperti itu. Lalu suatu saat Daud datang karena disuruh membawa roti untuk menjumpai saudara-saudaranya jadi tentara lah gitu. Ternyata dia menyaksikan hal seperti itu terjadi. Dia nggak rela. Lalu dia berhadapan, dia bilang aku akan hadapi itu semua. Akhirnya apa? Berita itu sampai kepada Saul. Lalu dipanggil dia, tapi Saul meragukan, apa mungkin Daud bisa menghadapi seperti itu, ya kan? Mereka sangat meragukan. Tapi akhirnya ya dipercayakanlah. Sampai satu saat Saul berikan pakaian perangnya, karena udahlah kalau mau coba silakan coba, ini pakai pakaian perang. Ternyata waktu Daud pakai pakaian perangnya Saul gak nyaman, kegedean. Saudara tahu sendiri pakaian perang itu kan dari kayak tembaga. Jalannya dia nggak biasa, kambing domba tiap hari urusannya, sekarang urus pakai pakaian perang. Akhirnya ya nggak tahan, lepas juga. Lalu apa? Dia berhadapan dengan Saul. Lalu apa dia katakan? Ayat ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena hal ini. Lalu akhirnya apa? Mereka semua meragukan, dia tekankan jangan seorang pun tawar hati. Karena siapa? Orang Filistin ini. Lalu saudara lihat akhirnya mengambil keputusan bahwa dia yang akan menghadapinya. Dan waktu dia ambil keputusan, hanya modal ketepel dengan 5 batu licin yang diambil dari sebuah sungai. Saya mau tanya,
Sementara Goliat dengan seluruh perlengkapan yang canggih pada zaman itu. Saya mau tanya, akhirnya kemenangan di pihak siapa? Hah? Daud. Kenapa? Daud tidak tawar hati. Yang lain tawar hati sampai ketakutan. Sementara Daud bilang, aku akan mendatangi. Dia berkata kepada Goliat, kau datangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan Allah Israel yang kau tantang ini, Allah pasukan seluruh bangsa Israel, dan aku akan menyerahkan nyawamu kepada burung-burung di udara. Dan saya mau tanya, siapa yang mengalahkan? Akhirnya yang menang adalah Daud. Kenapa Daud menang? Karena tidak mudah tawar hati. Tawar hati itu cepat itu loh, apa? Kecewa, putus asa. Ini ciri-ciri orang tawar hati. Ya udahlah, hopeless, hilang pengharapan. Ya udahlah, kalau mau beginilah, aku pasrah saja. Kelihatannya rohani kata pasrah. Nggak ada dalam Alkitab kata pasrah, tapi berserah aja. Ini dua kata yang berbeda. Pasrah dan berserah itu beda. Pasrah itu negatif, pasif. Ya udahlah, udah kepepet mau mati lah. Tapi kalau orang berserah, bukan. Dia berserah pada Tuhan, dia tahu Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Amin. Daud bilang, apa? Jangan seorang pun menjadi tawar hati. Karena apa? Karena orang Filistin ini. Dia bangkit, dia melawan, dan dia menjadi pemenang. Buka lagi satu ayat. 1 Samuel pasal 30, masih tetap situ. Aduh, banyak banget saudara pengalaman Daud ini. 30 ayat. Ayat ke-6, coba perhatikan. 1 Samuel pasal 30 ayat ke-6. Nanti saya akan berikan sedikit gambaran latar belakangnya. Dari ayat 5 aja. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam ayat 5, 1 Samuel 30 ayat 5 sampai 6. Perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Lalu perhatikan ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah apa? Pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud apa? Menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Nah, ini ceritanya begini saudara. Setelah Daud bersama Saul perang melawan orang-orang Filistin atau musuh-musuh bangsa Israel pada zaman itu, mereka selalu menang. Sampai suatu saat waktu mereka pulang berperang, Saul dengan Daud ini ya disambutlah oleh seluruh rakyat Israel sambil berteriak, Saul, Saul, Daud, Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa. Satu laksa berapa? 10.000. Jadi diperhitungkan untuk Saul beribu-ribu, untuk ini apa? Puluhan ribu lah gitu. Rupanya hanya gara-gara kata itu Saul tersinggung, iri hati, jengkel. Kok saya diperhitungkan sebagai raja cuma beribu-ribu, sementara untuk Daud apa? Berlaksa-laksa. Ingat saudara, iri hati itu kadang-kadang perkara kecil itu bisa menjadi besar. Orang bisa bunuh hanya karena iri hati, merancangkan yang jahat karena iri hati. Kain bunuh Habel karena apa? Iri hati. Jadi hati-hati, jangan ada iri hati di sini. Ya kan? Sejak saat itu Saul berusaha untuk membunuh Daud. Karena Daud gak berbuat jahat, justru Daud menolong dia sebagai seorang raja. Tapi sampai satu saat pun ada kesempatan untuk membunuh. Waktu dia sedang buang hajat di dalam gua, ternyata Daud ada di situ. Daud gak mau, dia cuma potong ujung jubahnya kan. Apa maksud ujung jubah dipotong? Daud sedang memberikan tahu kepada siapa? Saul, kalau gua mau bunuh lu, gua bisa, tapi gua gak mau. Maka dia bilang, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Itu luar biasanya hatinya Daud. Tapi dia berpikir, kalau aku terus begini dikejar-kejar, terancam, lama-lama apes juga, bisa satu saat gua mati juga akhirnya. Sempat dilempar tombak loh sama Saul. Dia menghindar. Nah, bagaimana caranya satu-satunya untuk menghindar? Dia bergabung dengan orang Filistin. Karena apa? Saul takut dengan orang Filistin. Selama ini mereka berperang ya, Daud ya udah mohon agak berkenalan gitulah. Akhirnya mereka menjadi dekat dengan seorang di dalam orang Filistin yang sangat dekat bernama Akis. Akhirnya udah mereka bergabung bersama supaya dia aman daripada serangan apa? Saul. Karena Saul takut dengan orang Filistin. Tetapi karena namanya tadi bekas musuh, tetap aja ada rasa curiga. Benar nggak nih?
khususnya ada beberapa panglima dalam tentara Filistin itu curiga, aduh, Daud jangan-jangan nih hanya mau pura-pura dekat-dekat, dia mau habisin kita juga kan. Akhirnya singkat cerita, maka si Akis ini bilang kepada Daud, sorry deh, gua percaya lu orang baik benar, tapi gua minta lah, soalnya teman-teman yang lain itu masih curiga sama lu, udah gua minta lu pergi aja dah. Artinya akhirnya apa, Daud dengan teman-teman pasukannya pergi meninggalkan siapa? Orang Filistin. Pulanglah ke nama satu tempat yang mereka tinggal namanya Siklak. Begitu sampai di Siklak, ya mereka lihat apa yang terjadi di Siklak. Ternyata apa, saudara, orang Amalek sudah habis porak-porandakan kota di mana dia tinggal, termasuk istri, anak-anak dibawa, ditawan, harta-harta benda mereka dibawa. Nah, waktu pasukan lihat bersama dia lihat begini, waduh, mereka rasa, aduh ini gara-gara Daud, ya kan? Daud ditekan sampai mau dilempar sama batu. Maka di sini dikatakan Daud terjepit. Saya mau tanya, yang sebenarnya menerima masalah cuma pasukannya atau Daud juga? Daud, istrinya, anak-anaknya juga ikut tamu. Artinya masalahnya sebenarnya masalah bersama. Tapi namanya pemimpin kan selalu harus bertanggung jawab, ya kan? Akhirnya makanya di situ dikatakan ayat 6, lalu saya ulangi ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan selanjutnya, tapi Daud menguatkan apa? Kepercayaannya kepada Allahnya. Dia menguatkan sehingga hati yang tawar menjadi hati yang penuh pengharapan. Luar biasa, saudara. Dan akhir saudara lihat, mereka bisa mengejar orang Amalek. Mereka habisi orang Amalek itu. Jika cerita harta benda mereka tarik kembali, bisa dapat kembali. Seluruh keluarga ditawan boleh pulang kembali. Kenapa? Ada seorang yang bernama Daud tidak mudah tawar hati. Nah, saya mau katakan, persiapan hidup kita menghadapi masalah tantangan, jangan mudah tawar hati. Tawar hati itu rasa kecewa, tawar hati itu rasa putus asa, ya kan? Makanya Paulus pernah berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Itu berbicara orang tidak mudah tawar hati. Roh yang menyala itu. Amin. Sebab itu kami tidak tawar hati, pernah Paulus berkata. Sekalipun manusia semakin merosot, aku tidak tawar hati. Jadi saudara lihat yang ketiga persiapan apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi tantangan supaya kita menjadi kuat. Yang ketiga, tidak mudah tawar hati. Kadang-kadang kalau kita mau jujur, hanya masalah kita tawar hati. Berapa banyak orang tawar hati, tadinya beribadah, tadinya melayan, akhirnya undur dari Tuhan hanya karena tawar hati. Bagi kita nggak ada tawar hati. Amin. Waktu kita menghadapi, bangkitkan semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir. Yang terakhir, saudara lihat di sini, tetap mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah kebaikannya. Nah, kita tetap kembali lagi ke 1 Samuel 17 tadi. Jadi persiapan yang kita harus persiapkan dalam hidup kita, tetap mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah kebaikannya. 1 Samuel 17 ayat 33 sampai ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan akan menyertai engkau. Ya, tetap mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kasih dan kebaikannya. Nah, saya mau katakan, saudara, kadang-kadang kita dihajin Tuhan menghadapi masalah, tapi kita menang. Saudara tahu apa tujuan Tuhan?
Supaya waktu perjalanan berikut kita menghadapi tantangan, kita sudah punya pengalaman bersama Tuhan bahwa Tuhan nyatakan kemuliaannya. Kapan dia bisa kuat ini? Karena waktu dia masih jadi gembala, menggembalakan kambing domba, itu datang beruang, datang singa. Dan dia bisa mengalahkan semuanya, itu tadi kita sudah baca kan? Dan waktu dia menghadapi Goliat, pasti ada rasa takut. Tapi dia mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menolong dia pada masa lalu, maka Tuhan yang sama tidak pernah berubah dalam kasih dan kebaikan yang akan menolong dia juga. Dan terbukti nggak? Dia bisa mengalahkan siapa? Goliat. Ya kan? Jadi saudara di sini lihat ya. Jadi kita harus lihat tetap mengandalkan Tuhan yang tidak pernah apa? Berubah dalam kebaikannya. Saudara boleh baca dalam Alkitab banyak sekali Yosafat juga menghadapi Bani Moab, Bani Amon itu ya kan? Lewat tantangan. Jadi saudara lihat kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu melatih kita kuat supaya nanti di waktu depan kita menghadapi lagi tantangan masalah, kita sudah punya pengalaman bersama Tuhan. Amin. Itu akhirnya membangkitkan semangat kita, tidak mudah menyerah. Coba saudara lihat, Paulus itu kan menghadapi banyak sekali masalah tantangan, tapi dia tetap apa? Kuat. Karena apa? Pengalaman-pengalaman yang dia hadapi menjadi apa? Dia kuat, jadi terlatih. Seorang petinju karena seringkali bertanding, dia menghadapi musuh, saudara, ya biasa-biasa aja. Karena apa? Sudah punya pengalaman. Khotbah aja saudara tahu. Pertama saya khotbah dulu kebingungan saudara, gemetar. Sekarang ya udah agak biasa, udah berulang-ulang ya kan. Jadi WL aja sampai ada orang berarti jadi WL saking kebingungan saudara. Pertama kali itu gugup banget ya, nervous gitu loh. Sampai dia bilang, saudara-saudara lihat, oleh bulir-bulirnya kita akan disembuhkan. Saking nervous, kata udah nggak teratur. Untung ada singer, saya ingat, om salah om, bukan bulir, bilur. Nah saudara bayang, baru bulir aja sudah bisa menyembuhkan, apalagi oleh bilur-bilurnya ya kan? Nervous ya kan? Bulir aja bisa menyembuhkan, apalagi bilur. Nggak mau kalah sebenarnya karena grogi ya kan? Saudara lihat, jadi kalau sudah terlatih berperang, kita menang, kita hadapi, sudah ada punya pengalaman, amin. Makanya waktu Tuhan izinkan menghadapi masalah, tantangan, maju terus bersama Tuhan, pasti kita menang. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Bukan merancangan menghancurkan, pasti merancangan yang terbaik. Sampai dia bilang, lihat, engkau aja anak minta roti, engkau gak kasih batu, minta ikan tidak kasih apa? Ular. Nah kamu yang jahat aja bisa berbuat begitu, apalagi aku. Amin. Jadi waktu kita menghadapi tantangan itu, sebenarnya tantangan itu bagi Tuhan, untuk kita melatih supaya kita kuat. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Sikap hati yang mau taat dan dengar-dengaran pada Tuhan, kepada firman Tuhan yang kita taat. Yang kedua, memiliki apa? Keberanian untuk menghadapi tantangan, berperang. Amin. Jangan mudah menyerah. Yang ketiga, tidak mudah tawar hati. Tawar hati, langsung kecewa, putus asa, ya udahlah. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi sekarang. Mundur dari Tuhan, bukan makin baik makin hancur. Yang keempat, tetap mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kebaikannya dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita memiliki sikap seperti itu, tantangan tetap ada. Saya tidak berani menjamin hidup dalam Tuhan tanpa masalah. Tidak ada dalam Alkitab sedikit pun, tapi saya cuma berani menjamin di dalam Tuhan sungguh-sungguh pasti ada kemenangan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.